Satar, Masuk. Asifa, hadir. Yaya, hadir. Ini absennya tadi error tadi. Balik lagi dari awal. Caca, hadir ya. Zaki, Bintang, Mirabel, masuk tadi ya, absen. Raisa, izin. Rebecca, hadir. Raihan, hadir. Safran, hadir ya. Absen. Muhammad Sariga, hadir. Dwi Andika, izin. Ahmad Alfiz, Malika, izin. Marisa hadir. Sefa, hadir. Naswa, izin. Zaira, hadir tadi. Ya, bentar. Oke, ada yang bertanyakan sebelum kita mulai lagi? Tidak ada? Sudah dicatat atau didokumentasi nih? Sudah, sebelum mau hapus? Oke ya, yang mau hapus ya. Dari suruh mama kamu. Kau tak pernah juga sama? Mana lagi ya? Cak, jangan aku yang lupa full seminggu ya. Aku masalah itu. Hari Rabu ke Minggu. Rabu gak? Ayo, mana? Itu. Dia sibuk. Beri 3 hari cuma. Kalau aku tidak pakai face nih. Kalau dia kalau nggak sama aku hari seminggu booking. Iya, aku kalah pada daging. Ada namanya di transfer. Bila beda sama. Oh ini pernah di mana? Di rumahnya? Sama rumahnya? Siapa dekat? Belakang Amaris. Ini ceweknya. Belakang Amaris. Dateng pe. Saya nggak tahu. Jangan udah gini. Jalannya Mbak. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Nah, disimpan dulu bentar ya, kita belajar. Oke, kita lihat yang kedua adalah apa? Makromolekul. Ya, apa Marisa? Ya, oke. Fokus dulu ke depan. Nah, makromolekul, apa itu makromolekul? Ada kata-kata makro. Makro itu lawan dari mikro, ya. Makro artinya apa, Bang? Besar. Berarti molekulnya besar. Itu aja kalau secara ringkasnya. Berarti apa itu? Berarti molekul yang besar, itu artinya ya. Jadi makromolekul itu adalah senyawa molekul yang mempunyai ukuran yang besar. Itu makromolekul ya, senyawa ya dalam bentuk molekul yang memiliki ukuran ya memiliki
ukuran yang besar yang terdapat pada apa? Ukuran besar pada makhluk hidup. Nah, pada makhluk hidup. Apa contohnya deh makhluk hidup? Contoh makhluk hidup apa? Hah? Apis ya, betul ya, apis. Marisa itu makhluk hidup ya. Ya dan. Nah, maksudnya itu ya ada 3 ya, ada tumbuhan, hewan sama manusia ya. Nah, apa saja molekul yang besar ini yang ada pada makhluk hidup? Nah, itu yang kita pelajari nih. Ya. Apa bis? Molekul yang ada pada makhluk hidup. Pada dalam tubuh apis apa molekulnya? Senyawanya ya, air ya. Tapi bukan itu, air itu masih kecil. Ya. Apa? Ya, contohnya adalah apa? Karbohidrat. Nah, itu ya. Molekul yang besar itu ada karbohidrat, ada apa lagi itu? Kalau kita makan ini kan pakai nasi itu banyak karbohidratnya. Kalau kita makan daging, ya daging itu ada kandungan protein. Jadi pada hewan itu ada protein, ya. Nah itu adalah makromolekul, ada protein. Kemudian kalau misalnya ada hewan itu juga banyak apa? Selain protein adalah lemak, kandungan lemak. Nah ini. Ya, nah ini kita akan pelajari satu persatu tentang karbohidrat, protein dan lemak. Tapi yang kita pelajari ini bukan apa, kalau dalam biologi kan belajar tentang apa? Kalau biologi itu belajar tentang fungsinya apa. Tapi karbohidrat, protein, lemak itu kita belajar tentang struktur kimianya. Nah ini kita pelajari ya. Oke, kita bahas yang pertama karbohidrat. Nah, ada tahu karbohidrat itu yang gimana? Karbohidrat. Karbohidrat itu dibagi 2 kata, B. Nah, karbohidrat dibagi 2 kata. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Bahan makanan yang mengandung karbohidrat apa? Nasi. Apa? Kentang ya, apalagi nasi, gabung, Indomie. Itu merek deh ya, jangan sebut merek ya. Nah, mie aja, jangan Indonya ya. Mie. Oke, nah itu karbohidrat. Ya. Nah, karbo itu dibagi 2 kata tadi. Kita bagi 2 kata karbohidrat. Ada karbo dan hidrat. Berarti itu artinya apa? Karbo sama hidrat. Karbo sama hidrat. Karbo itu artinya apa? Berarti karbo itu artinya karbon. Ya, berarti dia mengandung karbon. Nah, itu artinya karbon atau simbolnya apa karbon D? C. Nah, C karbon. Hidrat apa artinya hidrat? Hidrat. Beda ya, beda. Itu sama hidrogen. Nah, hidrat artinya air. Nah, artinya adalah air. Terus kimianya apa? H2. Ya, jadi karbohidrat itu apa? Senyawa yang mengandung karbon dan air. Nah, itu karbohidrat ya. Jadi definisinya, jadi karbohidrat itu adalah senyawa yang mengandung karbon dan air. Ya. Contohnya nasi. Nasi itu ada karbonnya nih. Ya. Tahu kan? Ada karbonnya. Kalau ada masak nasi itu, ya. Terus ternyata misalnya kelamaan. Jadi apa itu nasinya? Bubur. Ya, bubur. Terus kelamaan lagi. Jadi gosong gitu ya. Jadi warnanya hitam-hitam gitu ya, coklat hitaman. Itu karbonnya dia. Nah, iya. Itu adalah karbonnya. Terus dia mengandung air. Jadi kalau nasinya itu kalau kita bilang itu kan lengket, ya, karena dia mengandung air. Nah, itu ya. Jadi karbohidrat itu senyawa yang mengandung karbon. Oke. Nah, sekarang karbohidrat itu dibagi jadi 3 deh. 3 jenis karbohidrat. Ada 3 jenis karbohidrat berdasarkan
jumlah gulanya, ya. Ada karbohidrat apa? Yang pertama itu deh ada namanya karbohidrat monosakarida. Nah, yang pertama ada namanya monosakarida. Mono artinya apa tadi? Mono satu, ya. Sakarida artinya apa? Sakarida. Mono satu, sakarida artinya gula, ya. Jadi kalau monosakarida berarti dia karbohidratnya mengandung satu jenis gula. Nah, ya, jadi dia mengandung satu jenis gula. Jadi monosakarida artinya gula, ya. Jenisnya satu. Contoh monosakarida apa? Contohnya glukosa. Nah, ya, contohnya adalah glukosa. Terus apa lagi? Contoh yang kedua ada namanya galaktosa. Galaktosa. Contoh yang ketiga itu adalah fruktosa, ya, fruktosa. Nah, itu dia. Ya, jadi monosakarida itu apa deh tadi? Glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Lalu yang kedua ada disakarida. Jenis yang kedua. Disakaridanya apa disakarida? Ya, di dua. Berarti ada dua jenis gula. Terdiri dari dua jenis gula. Dua jenis gula. Nah, contohnya apa? Contohnya maltosa. Nah, itu dia. Ini contohnya maltosa. Maltosa itu dari mana? Maltosa itu gabungan dari dua glukosa D. Ya, glukosa dengan glukosa. Nah, inilah dua jenis gulanya. Tuh, maltosa. Lalu yang kedua ada namanya laktosa. Ini biasanya ada pada susu. Ya, laktosa. Banyak kandungannya pada susu, laktosa. Laktosa itu gabungan dari glukosa dengan si galaktosa. Nah, galaktosa. Ya, jadi laktosa itu gabungan dari glukosa, dua jenis gula. Gulanya apa? Glukosa dan galaktosa, itu laktosa. Lalu yang ketiga sukrosa. Sukrosa itu biasanya pada gula pasir. Nah, gula pasir kalau ada buat teh, buat kopi, ya, tambah gula itu banyak sukrosanya. Ya. Jadi gula yang paling manis gitu. Kemudian ini berupa dari glukosa ditambah dengan fruktosa. Oke, sakarida. Lalu yang ketiga apa? Kan tiga jenis. Yang ketiga apa yang ketiga yang belakang nanti? Siapa namanya? Siapa namanya? Rehan. Nah, yang ketiga apa Rehan? Tadi monosakarida, disakarida. Yang ketiga apa? Polisakarida. Artinya apa? Poligami, istri. Ya. Kalau polisakarida banyak gulanya. Ya. Jadi banyak jenis gulanya. Tuh, ya, lebih dari dua. Itu namanya polisakarida. Contohnya apa? Contohnya polisakarida itu yang pertama ada namanya glikogen. Ya, contohnya deh glikogen itu banyak pada otot. Nah, otot. Ya, jadi kalau semakin banyak ototnya lebih besar, berarti kandungan glikogennya banyak. Dia cadangan energi. Ini sebagai dia cadangan energi. Ya. Nah, kemudian ada yang kedua ada selulosa. Selulosa itu biasanya pada tumbuh-tumbuhan banyak deh. Nah, makanya kenapa kalau tumbuhan itu kan ada batangnya, jadi semakin keras batangnya itu semakin banyak selulosanya. Ya, jadi kalau dia batang tanaman itu keras, berarti kandungan selulosanya semakin banyak. Coba Ade bayangkan kalau Ade punya banyak selulosanya dalam tubuh Ade, jadi Ade tidak bisa joget. Ya, karena keras, jadi jogetnya gini-gini ya, gitu. Bisa coba-coba gini-gini. Ya, makanya kita kandungan selulosanya nggak ada, gitu. Makanya tanaman itu kan keras batangnya, gitu.
Ya, minum batang kerasnya apa? Kandungan seluruhnya banyak. Tuh, ya. Nah itu polisakarida. Nah itu yang kita bahas tentang karbohidrat. Lalu yang berikutnya adalah yang kedua adalah protein. Nah kita bahas yang kedua tentang protein. Nah protein. Protein ini fungsinya apa nih? Protein. Apa fungsinya protein? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Bahan makanan yang mengandung protein. Apa? Ya, ada dua ya, ada protein alami, ada protein hewani. Ya, alami. Berarti dari tumbuh-tumbuhan atau protein nabati namanya. Contohnya apa, Marisa? Protein nabati contohnya apa? Yang dari tumbuh-tumbuhan. Apa? Tempe, ya. Kalau hewani? Daging ya, semua jenis telur ya, ayam ya, kalau bebek, nah itu adalah salah satu contoh daripada bahan makanan yang mengandung protein. Protein gunanya apa protein? Masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak gunanya protein? Apa? Iya, jadi protein itu ya salah satunya pasti minum itu ya, minum susu yang banyak proteinnya gitu ya, helmet yang bisa seperti aderai, gitu ya, binalaga. Nah itu. Jadi protein ini untuk bangun jaringan tubuh, ya, atau untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, itu gunanya protein. Misalnya ada lagi sedang operasi kan, nah, banyaklah makan protein supaya ketika habis selesai operasi kan banyak jahitan-jahitannya. Nah itu gunanya protein itu membangun sel yang rusak. Nah setelah bisa dibuat lagi jaringan yang baru, itu gunanya protein. Oke, nah sekarang protein itu dari mana? Protein itu adalah merupakan ya gabungan dari apa? Gabungan dari ya beberapa senyawa asam amino. Nah, beberapa daripada asam amino dengan melalui apa? Ikatan peptida. Ikatan peptida. Jadi protein itu dia terbentuk ketika dia bergabung dengan asam amino, ya, melalui ikatan peptida. Oke, contoh asam amino itu yang gimana? Contoh asam amino seperti ini deh, misalnya seperti ini CL3.